Jadi tidak terasa sudah 12 episode terlewat. Sekarang kita masuk ke season baru. 1 tahun kemarin sudah banyak sekali inspirasi dari alumni Stikas Bina Usada Bali. Banyak sekali talenta, banyak sekali inspirasi yang diperoleh dan diberikan kepada Sobat Binus semuanya. Dan tahun ini kita mulai di bulan September. Kita mendapatkan tamu spesial dan tentunya siapa itu? Pastinya adalah alumni dari Stikas Bina Usada Bali. Jadi tonton terus sampai akhir. Kita bumper dulu. Nah, jadi seperti di episode sebelumnya, kita selalu berupaya mencarikan inspirasi baru bagi Sobat Binus. Di Placenta ini, kita akan mendengarkan banyak sekali inspirasi, banyak informasi, dan juga tentunya motivasi bagi Sobat Binus semua. Sehingga kedepannya akan bisa semakin berkembang, semakin banyak wawasan yang bisa diperoleh, dan mengetahui kemana arah dari calon tenaga kesehatan. Nah, di studio sekarang kita sudah hadirkan alumni Stikas Bina Usada Bali. Kita panggil namanya, selamat datang Laksmi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini kebetulan syutingnya siang hari. Jadi kehadiran alumni Stikas Bina Usada Bali lulusan tahun 2019. Aduh, masih muda berarti. Makasih ya Pak. 2018. 2018, aduh Ya. lewat 1 tahun dikit ya. 2018 ya, lulusnya di profesi nurse-nya kemarin. Jadi boleh kenalin diri dulu ke Sobat Binus, siapa yang hadir di sini biar nggak saya aja yang tahu, nanti Sobat Binus tahu juga kan. Oke, thank you. Halo Sobat Binus, perkenalkan nama saya Laksmi. Saya alumni Stikas Bina Usada, lulusan nurse tahun 2018. Terus? Apa lagi? Lagi? Lagi. Ada. Boleh, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin status apa gitu? Iya, boleh. Status masih single. Ay. Kita ada kami dari mana Pak? Oh bukan saya. Saya dari Tabanan. Asli Tabanan. Iya. Sekarang bekerja di Bali International Hospital. Wow, luar biasa. Nah, itu yang akan diceritakan oleh Laksmi hari ini. Bagaimana bisa seorang alumni dari Stikas Bina Usada Bali bergabung di Bali International Hospital. Karena belakangan ini kita mendengar banyak sekali informasi menarik dari Bali International Hospital. Merupakan kawasan ekonomi kawasan ekonomi khusus ya, kawasan ekonomi khusus di Bali, khusus untuk di bidang kesehatan, dan ternyata sudah ada alumni Stikas Bina Usada di sana. Wih, luar biasa. Jadi ini harus menjadi panutan bagi Sobat Binus supaya nanti bisa mengikuti jejak Laksmi di sana. Oke, jadi kita mulainya dari mungkin dari lulusannya kan kemarin dari SMA 1 Kediri ya? Iya. Wah, ini salah satu lulusan SMA 1 Kediri juga. Siapa tahu ada dari Bakta juga. Tahu dong saya. Bingin nambe Kediri Tabanan. Ya betul. Masih inget? Bakta. Ada yel-yelnya nggak Bakta? Aduh. Kok kayaknya saya belum ya waktu itu ya? Belum ya, nggak ada ya. Ya nanti kalau ada Sobat Binus tahu boleh di kolom komentar ya. Dari tahun 2018 kemarin tamat. Iya. Kan waktu itu belum ada BH. Belum, iya. Jadi bagaimana perjalanan karir dari seorang Laksmi dari 2018 itu sampai saat ini? Oke, 2018 itu saya lulus. Ibaratnya tidak langsung dilepas oleh Stikas Bina Usada. Jadi waktu itu kampus mengadakan kerjasama dengan Siloam Hospital Group mengadakan one day hiring. Ya, benar. Ada vlognya tuh. Oh ya. Ada. I think itu yang pertama ya angkatan saya yang di aula itu. Iya, di aula benar. Jadi one day hiring, saya ikut itu. Kayaknya Bu Sherly juga ingetin ikut aja gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya surat lamarannya CV-nya pakai bahasa Inggris. Saya nggak tahu sebelumnya Siloam Hospital
BMC sudah gabung dengan Siloam Hospital, saya belum tahu. Jadi saya ekspektasinya di Siloam Denpasar Sunset Road. Wow. Kemudian telepon pertama itu dari Siloam Group yang Jakarta, menginfokan bahwa penempatannya di Nusa Dua BMC bagaimana gitu. Kemudian saya terima. Sebenarnya masih jaraknya jauh ya dari rumah, berpikir juga dua kali, tapi ya ada kesempatan kita ambil saja, apalagi fresh graduate, nggak ada pengalaman. Betul. Kemudian kita lanjut, akhirnya diterima tuh di BIMC. Kita berempat dari BINUS waktu itu. Saya, Deli, Rika, sama Ayu Rani. Rani ya, berempat ya? Iya, berempat. Oke, Rani udah di Australia? Iya, Rani sudah di Australia. Tinggal Deli yang sisa di BIMC. Deli masih ya? Kita tinggalkan sendiri dia di sana. Deli di BMC Nusa Dua juga? Nusa Dua. Lalu Rani waktu itu di Nusa Dua juga? Iya. Sama kita berempat. Rika Nusa Dua Rika juga di berempat di Nusa Dua. Berempat di Nusa Dua, kita barengan masuk. Terus? Itu Desember 2018. Kalau nggak salah kita wisuda September 2018 tuh Pak ya. Angkat sumpahnya ya? Iya, angkat sumpahnya. Angkat sumpahnya. Terus saya di inpatient, rawat inap di BMC kurang lebih sampai April 2023 lalu. April lalu baru akhirnya resign karena sudah lolos di BIA. Wah. Nah, sepanjang waktu itu kan lumayan ya, waktu dari 2018 sampai 2023 itu 5 tahun lah. 5 tahunan ya. 5 tahun kurang 4,5 ya mungkin ya. 4,5 tahun. Jadi tentu pengalaman banyak tentunya. Sekiranya mungkin dari ilmu yang kemarin diperoleh pada saat jenjang pendidikan, apakah bermanfaat? Bermanfaat dong. Oh, iya. Bermanfaat ya. Jadi kalau sama saya di BMC memang bertaraf internasional ya, international hospital. Jadi waktu mungkin ketika teman-teman praktek itu nggak semua bisa kita dapatkan prasatnya di rumah sakit. Seperti kita kalau di Bali ya terkenal kalau orang sakit yang nunggunya banyak. Ada yang bantu mandiin, ada yang bantuin makan, ada gitu. Kadang-kadang memandikan jadi keluarga ya, memandikan, cuci rambut, kebutuhan dasar manusia tuh jarang kita dapat. Tapi bekerja di sana tuh semua kita bisa kerjakan. Tindakan mandiri perawat memang kita kerjakan mandiri dan memang sesuai SOP banget. Oh wow, emang bagus. Apa lagi ya? Ya bertemu banyak pasien dari berbagai macam. Dari berbagai negara. Ya. Dan dari paling jauh dari pasien dari mana yang sempat dirawat? Mana jauh ya? Paling banyak sih Australia, pasien Australia. Tapi ya India, British ya banyak sih dari mana aja. Apa nih pengalaman serunya waktu di ngerawat pasien dari luar negeri? Bedanya kan kalau kemarin waktu praktek kan pasiennya lokal. Kemudian yang pada saat bekerja tentu dengan bahasa yang berbeda dan budaya yang berbeda. Betul, iya. Gimana tuh menyikapinya kemarin? Jadi pasien luar itu ya yang di mana tujuan dia datang ke Bali kan liburan pasti. Oh iya, liburan. benar. Nah ketika ada yang get accident seperti kecelakaan sepeda motor atau enggak, ya semuanya menjadi masuk rumah sakit adalah hal yang memang tidak terplanning. Betul. Nah keluarga atau partnernya pasti akan tetap melanjutkan liburannya dong gitu. Pasti akan ditinggalkan ada saat-saat pasien itu memang tidak ada penunggunya gitu. Jadi challenge-nya di sana memang semua kita bantu. Which is itu sampai cuma mencet bel, cuma saya nggak bisa bukain botol minum seperti itu ya. Jadi tapi semuanya itu adalah pelajaran dan pengalaman yang luar biasa sih. Wah, kalau bicara tentang cerewetnya gitu. Oh, cerewetnya. Oh, memang ada yang terkenal. Memang ada yang terkenal satu cerewetnya itu. Cerewet kan dalam artian mereka dalam kondisi yang sakit ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya menjadi lebih banyak permintaan agar mereka bisa terpenuhi kebutuhannya. Ada mungkin yang gitu. Apa sih ada aja sih. Ada aja sih yang seperti itu, tapi nggak lebih banyak yang mereka lebih menghargai kita. Segan sampai memanggil kita untuk minta bantuan, tapi ya, ada juga yang gitu. Yang baik banget. Baik banget, ada yang seperti itu. Ya
kita di Indonesia pun seperti itu mungkin Iya sih, ya kan beda benar-benar. orang beda Bervariasi. karakter. Variasinya beda. mirip-mirip gitu ya. Iya, iya. Ada yang cerewet, Iya, ada yang baik banget, iya. ada yang sampai nggak ngasih pulang juga ada. Iya. Oh, Ada iya. yang, Tentunya pengalaman itu penting ya. Akhirnya nanti ketika akhirnya memutuskan untuk ke tempat bekerja yang baru, itu tentu ada pertimbangan. Nah, apa yang akhirnya dari Laksmi pertimbangkan kenapa memutuskan untuk pindah setelah 4,5 tahun itu? Iya. Memutuskan pindah pasti ingin meningkatkan diri ya, dari segi pengalaman kerja gitu. Ada challenge yang baru, kemudian untuk pengembangan diri gitu, yang melihat sepertinya rumah sakit ini menjanjikan dan sangat wah sekali ya, gitu yang saya lihat. Wah sekali. Benar, ya. dari luasnya aja udah wah banget kan. Iya. 40 hektar lebih ya? Iya, untuk kawasan KIK-nya. KIK-nya. 41 hektar sekian. Wow, untuk rumah sakitnya berapa hektar? 5 hektar. 5 hektar. Untuk rumah sakit. Bisa tuh keliling dorong pasien. Nggak kebayang itu ya. Kalau ya itu dia satu pasien bule itu, kalau kita sakit, ya, kebanyakan berpikir bahwa istirahat penuh kan di kamar pasti. Kalau bule itu nggak, bisa kita pagi-pagi jalan-jalan keluar sama menghirup udara segar itu. Perawatnya terkeliling benar. rumah sakit. Nggak kebayang nih 5 hektar kan terkeliling rumah sakit dengan view yang bagus. Belum habis nih, masih lanjut. Nggak balik-balik nanti. Wah, di depan kayaknya pantai tuh, itu nanti lanjut ke pantai sampai. Bener kan, dekat pantai ya sana ya. Iya. Wah, jadi kalau seperti itu kan, jadi nanti tentu ada tantangannya berbeda dengan luas rumah sakit yang berbeda, sehingga nanti ke depannya perlu banyak hal yang dipersiapkan untuk merawat pasien di sana ya. Nah, tentu untuk sampai di tahap ini, Laksmi melalui beberapa proses rekrutmennya. Iya, betul. Kalau yang kemarin gimana aja? Kalau yang masih sama sih tahapnya sampai sekarang. Masih ya. sama. Jadi pertama untuk pengajuan lamaran diterima, yang pertama interview dulu secara general. Yang pertama interview dulu. Ada kirim lamaran gitu? Iya, kirim lamaran kirim dulu. lamaran Kita dulu. ada link, Ada linknya. link untuk pendaftarannya. Ada linknya? Ada. Oke, nanti kita share. Nanti Salah di sini ya. Di bawah ini. Bisa ya? Enggak ya, bisa. Bisa. Oke, terus? Ada link pendaftarannya. Kemudian kita lihat mungkin ada tim yang dari HC sepertinya untuk memfilter itu, kemudian dilanjutkan dulu, untuk baru setelah itu interview. Ya, interview. Interviewnya bersama siapa aja? Yang bersama HC, kalau memang dari nursing bersama HC dan tim nursing. Tapi in general yang pertama. Kemudian setelah lolos di sana? Setelah lolos di sana lanjut untuk tes tulis. Oh, ada tes tulis. Apa itu isinya? Tes tulis berkaitan dengan perawatan. Oh ya. Mungkin mirip soal UKOP? Enggak. Iya, mirip itu. Mirip ada vignetnya, ada soalnya, lalu ada pilihan jawaban. Iya. Oke. Seperti itu tes tulis. Jadi gampang lah ya. Iya, bisa kalau lah ya. udah berkompeten kan udah pasti mahir. Bisa lah ya. bisa. Oke, terus? Soalnya banyak. 50 untuk 50 menit kalau nggak salah dulu. Oh iya, dikit lah ya. Dikit Pak ya. Dikit, nggak sampai 180 kan? Nggak sampai seperti UKOM ya. UKOM kan 180. Iya. 50 menit dengan 50 butir soal. Iya. Oke, lalu lanjut ke tahap kredensial. Artinya kalau udah lewat dari tes tulis itu kan artinya secara teori sudah nih gitu. Jadi kita secara kredensial lebih ke memang spesifik ke perawatan apa-apa saja yang memang nanti mandiri. Tindakan kita perawatan lakukan, mandiri. Ya, itu di kredensial. Di tes sebelum itu, di tes tulis itu ada passing grade-nya? Seharusnya ada. Oh, tapi kemarin nggak diinfoin ya? Oke. Nggak ada ya, nggak ada, cuma diinfo lanjut atau tidak aja. Cuma tidak di-share itu nilainya ya. Oke. Harus biasanya sih ada ya. Iya. Pasti memiliki standarnya. Ada, cuma tidak di-share ya. Oke. Terus kredensialnya ngapain aja? Kredensial itu ada tes lisan, ada tes tulis, dan skill lab. Tes lisan, tes tulis lagi, dan skill lab. Mungkin kayak OSCE? Ya, seperti OSCE. Kredensial itu kan sebenarnya penentuan PK ya. Ya. Perawat 1, 2, 3. Jadi
Iya kayak menaikkan pangkat kalau di rumah sakit kan gitu ya. Iya mirip-mirip OSCE jadinya. Ada kasusnya, kita betul. identifikasi tindakan apa. Iya. Masalah. Sesuai SOP-nya. Betul. Kemarin dapat apa? Oh saya dulu beda tahapnya karena memang belum ada tim yang stay di Bali. Ini angkatan pertama. Enak. Saya batch 1, enak masih online semua. Online dari tim IHC. Berarti yang rekrutmen langsung dari pusat? Iya, IHC. Kita ketemu. IHCI? Indonesia Healthcare Corporation. Ya, itu jadi, nama PT-nya? Iya, jadi lembaga yang membawahi menaungi BIH. Healthcare, ya rumah sakit di Indonesia. Salah satu yang pertama di Bali si BIH jadinya yang dibawahi. Seperti Rumah Sakit Pertamina Pusat, Pertamina Jaya. Itu dalam satu corporation ya? Yes. Oke. Wow, besar banget dong berarti. Ya, itu dari Indonesianya. Kalau Indonesia IHC BUMN itu. BUMN-nya. Berarti waktu Laksmi ada yang dari Mayonya juga ikut campur tangan, artinya ikut dalam proses rekrutmen? Oh enggak. Kalau Mayo tidak ikut proses rekrutmen, kita pure untuk mengadop culture internasional di Bali. Iya, standar internasionalnya seperti apa di Mayo itu yang kita. Kita adopsi gininya apa namanya? Aja ya. Apa namanya budaya internasionalnya di sana. Iya. Kalau Mayo. Sampai di mana deh? Sampai di kredensial. Kan angkatan pertama nih. Iya. Angkatan pertama berarti ibaratnya dapat jalan pintas dikit lah ya dibandingkan sama teman-teman yang belakangan ya. Yeah, karena kredensialnya belum ada kemarin. Oke. Kredensialnya masih online. Ya. Online waktu itu. Ya, tidak dipraktekkan ya, cuma lisan aja kita sampaikan. Tapi sekarang nggak ada gitu lagi. Mau jadi gitu kan? Beruntung banget itu berarti. Setidaknya prosesnya jadi lebih singkat dan lebih bisa dikuasai lah ya. Apalagi masih bisa kok. Yang ini sekarang masih bisa. Bisa ya, gampang ya berarti ya. Gampang lah, nggak sesulit yang dipikirkan ya. Jadi bisa dilalui lah ya. Iya, cuma mungkin ya nervous aja yang mengganggu semuanya ya. Iya, coba. Kayaknya itu sih keluhan yang sekarang teman-teman. Iya. Kuliah juga sudah melewati semua itu. Benar. Jadi harusnya bisa jauh lebih tenang. Iya. Oke, kalau kemarin kata pertama, berarti biar Sobat Binus tahu, Kak Laksmi ini adalah alumni dari Stikes Bina Husada satu-satunya yang sudah bekerja aktif di Bali International Hospital. Luar biasa. Saat ini ya. Saat ini semoga nanti. setelah linknya itu dibagikan. Banyak karena tahun ini kan baru tamat juga yang sudah lulus uji kompetensi, nanti di September mau angkat sumpah. Semoga nanti semua bisa gabung ya. Iya, mari. Sudah punya jalur dalam. Ya, setidaknya dapat informasi. Informasi setidaknya dapat ya, lebih awal gitu kalau sudah ada kakak kelasnya di sana. Oke, jadi setelah kredensial mungkin ada lagi? Setelah kredensial kita lanjut psikotes. Psikotesnya di mana? Kalau psikotesnya kita kerjasama sama lembaga lain. Jadi datang ke waktu masih Laksmi di pasar sih. Oh, individu nyarinya atau sudah bukan, disediakan? Ditentukan. Oke. Tapi bukan tim dari BIH, jadi memang lembaga khusus pihak untuk ketiga lah ya. Pihak ketiga. Lalu kalau itu kan ada pembiayaan tuh. Itu nggak ada. Nggak ada. Itu seluruhnya di cover oleh BIH. Oleh BIH. Berarti transport aja kan cukup. Iya, biaya sendiri ya. Iya. Dianterin siapa? Anterin gebetan ya lumayan lah, gratis dikit. Nah, setelah psikotes, yang terakhir MCU. Medical check up. Yes, medical check up. Itu di Sanglah. Oh, di Sanglah. Oke, sudah di sana. Itu juga di cover oleh BIH. Yes. Oh, itu kemarin bareng-barengan bergerombol sama temennya atau sesuai waktu masing-masing? Dikelompokkan sih karena memang psikotes ada kuotanya berapa orang per hari gitu ya. Akhirnya itu dapat. Kuota untuk psikotesnya berapa, lalu baru lanjut MCU-nya berapa. Waktu angkatannya Laksmi berapa orang? Kalau psikotes tuh kalau nggak salah satu ruangan tuh memang satu hari itu cuma bisa 10 sampai 15 orang. Oke. Terus total untuk keseluruhan batch satunya 25 orang. 25 orang perawat. Ya. Dan tenaga kesehatan lainnya ada? Belum waktu itu. Jadi
perlahan ada yang nanti dokter umum baru satu, nanti farmasi satu, kemudian dengan kebutuhan regulasi ini ya di awal rumah sakit ya. Jadi satu baru manajemen waktu itu ya, manajemen sama perawat. Wah, berarti di batch pertama itu baru manajemen dan perawat. Perawat manajemennya adalah ya HCQR yang untuk quality seperti itu. Dan yang paling besar direkrut pada situ adalah perawat. Perawat. Ini membuktikan memang rumah sakit itu kan? Iya, hal yang paling membutuhkan yang paling pertama direkrut adalah perawat ya. Iya. Jadi ini membuka wawasan kita semua juga kan ya, untuk mengetahui bahwa tenaga kesehatan, perawat, bidan juga menjadi tolak apa nih? Menjadi tulang punggungnya ya. Menjadi dasarnya ya. Jadi sebelum perekrutan di awal terbukti bahwa 25 perawat yang direkrut. Iya. Udah berarti sekarang dikasih jabatan. Semoga setelah pesan-pesan berikut ini. sebelum kita nah. Jadi setelah MCU ada lagi nggak? Sudah sampai MCU. Sudah, itu tuntas sudah. Iya. Berarti dari 5 tahap. 5 tahap itu perlu durasinya berapa lama? Waktu itu waktunya nggak ini ya. Nggak bisa ditentukan, artinya dengan sesuai dengan kebutuhan waktu itu masih ya. Jadi kadang Laksminya? Saya ada yang 2 minggu setelah tahap sebelumnya sudah diinfokan, ada yang sebulan. Itu saya September 2022 kayaknya saya mengajukan lamaran. September 2022 lalu memang itu terus berproses, setiap bulan ada prosesnya 5 tahap itu akhirnya selesai di Maret. April diinfokan. Setengah tahun ya? Ya, benar. Iya. Benar ya? Oktober, November, Desember. Iya. Ngitung dong. biar pasti ya. Ya. Iya. Oh iya. Kalau ya setidaknya sobat di rekrutmen yang lain berarti tidak selalu di 6 bulan itu kan berarti. Ada yang dalam kurun waktu lebih cepat, betul. Ada yang lebih panjang ya, tergantung kebutuhan pada saat rekrutmen pada saat itu. Oh iya. Nah, sekarang kalau untuk dari BIH-nya sudah sampai di mana sebenarnya? Kan kalau saya lewat yang saya lihat hanya orang-orang pakai helm aja. Iya betul, kami pertama kali batch 1 itu tempatnya kan di hotel seperti orientasi umum gitu kan, ada ya kalau karyawan baru kan ada orientasi umum. Kita di hotel. Di hotel kemudian, di Sanur. Iya, di Sanur. Kemudian berarti kantornya di hotel itu gitu ceritanya waktu itu. Okay. Kantornya ada di sampingnya proyek. Cuma memang tidak muat untuk tidak muat untuk sejumlah itu. Iya, sejumlah itu untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian dapatlah tempat di dekat proyek. Sampai sana saya juga tempat kerja saya belum jadi nih. Bapak sempat nanya kerja di mana nih. Tempatnya belum ada gitu. Masih pembangunan sudah lebih dari 50%. Diplankan itu kita akan selesai di April 2024. Itu sudah grand opening? Yes. April 2024. Kira-kira dikasih undangan nggak ya kita? Bisa lah ya. Nanti kerjasama dong. Iya baik. Mau dibantu? Iya siap dibantu. Mau dibantu biar bisa kerjasama dengan BIH. Siapa tahu ada beberapa hal dari pendidikan, pengabdian masyarakat dan juga penelitian bisa join nanti. Iya, semoga ya. Nanti disampaikan Pak. Iya tentu. And then? Sampai di mana? BIH sekarang. Sudah itu pembangunan masih sudah lebih dari 50%. Ya plannya di 2024 April. Kemarin sudah sempat itu kerjasama dengan Mayu sudah sempat visit site juga ke Bali. Yang dari gimana respon mereka? Mereka sih sangat sudah sebagian besar sangat mirip dengan apa yang mereka punya di Mayu Clinic. Tuh, jadi kita tinggal menyamakan. Iya. Berarti kan Laksmi juga yang handle dari tim Mayu ya? Enggak handle, ikut terlibat. Terlibat. Terlibat dong. Iya. Berarti orang penting dong misalnya Laksmi ya. Penting banget. Enggak Pak. Masih mewakili dari beberapa teman-teman yang di pelayanan. Oke. Nah, pada saat rekrutmen itu kan dikasih tahu nih
ditempatkan di mana? Oh iya, Dikasih tahu nggak? Saya memang apply-nya di inpatient nurse karena memang pengalaman sebelumnya di inpatient nurse. Jadi belum mapping kita kalau di pengumuman pertama kami belum mapping karena seiring bertambahnya yang tergabung nanti mereka juga udah punya spesialisasi masing-masing. Jadi remapping lagi gitu. Jadi kan dari sekian banyak CEO-nya, COE-nya. Ya. Jadi nanti Mas. Bicaranya Enggak kami maksudnya tuh ada Center of Excellence Service-nya gitu yang memang nanti kita di sana khusus di kardiologinya, onkologinya nanti kita mau ada. Nanti apa namanya keunggulannya BIH? Kongo. Kongo. Ya, kita sebutnya Service of Excellence-nya tuh Kongo. Apa itu Kongo? C-nya itu kardiologi, O-nya onkologi, N-nya neurologi, G-nya gastrohepatologi, dan ortopedik. Ortopedik. Oh, iya hampir semua lah ya. Iya. Udah 5 sistem tuh. Iya, karena kan sesuai dengan harapan pemerintah ya untuk membuat rumah sakit ini. Iya. Semoga bisa mengembalikan masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Yang harusnya dibayar di sini ya. Iya. Ngomongin devisa. Devisa takut banget ya. Iya. Nah, kalau berarti sekarang statusnya Laksmi adalah masih seorang perawat dan belum memegang pasien, masih perawat, artinya membantu di kegiatan yang ada. Kebetulan sekarang gabung di tim rekrutmen, kemudian kemarin ikut terlibat juga saat Mayu visit, ya waktu kita discussion dengan Mayu, apa lagi ya? Ya, artinya kita tiap harinya tuh kegiatannya ada aja gitu ya. Entah persiapan Bapak Menteri mau visit, kita persiapkan itu. Ya, kita juga kadang ikut visit site untuk lihat progres pembangunan BIH sendiri gitu. Jadi dari baru dibangun nih, misalnya kita bisa lihat visit site, ketemu misalnya kayak waktu ini kita ketemu apa ya? Strukturnya itu ini rencananya untuk ruang isolasi. Jadi dari kami yang pelayanan yang medis kan tahu alurnya seperti apa. Artinya ada bagian yang memang tidak boleh mana yang infeksius, mana yang enggak. Jadi kita bisa memberikan saran. Jadi ini infeksius, ini enggak. Jadi maksudnya harus ada partisi atau enggak pemisah seperti itu. Kita bisa diskusi itu dari visit site. Oh berarti kan ini udah ada gambarnya. Sudah. Tetapi secara nanti penggunaannya berarti belum detail gitu ya? Gambarannya. Ya sebenarnya sudah kan karena kami visitnya juga belum jadi 100% kan. Jadi maksud kontraktornya apa, yang kita lihat juga apa gitu. Oh ya nanti memang ini seperti ini kan gitu. Oke, menyesuaikan dengan nanti penggunaannya ya. Artinya di sana ada diskusi. Diskusi lagi, nanti bisa dirubah lagi. Bisa dirubah lagi. Gak yang kemarin? Ada perubahan. Enggak, memang ini yang kita lihat itu memang belum jadi 100%. Ini kenapa? Ini akan bisa lewat sini gitu. Oh enggak, jadi nanti ini kan dijelaskan. Itu tujuan visit site. Oke. Berarti selalu ikut dalam visit site itu? Visit site, iya. Kita gini sih, giliran sih kalau memang usaha biar semua dapet gitu. Artinya di beberapa kegiatan memang diikut sertakan ya seluruh komponen yang ada di dalam BIH yang sekarang bertugas. Totalnya yang sekarang aktif berapa orang? Sekarang sudah bertambah 40-an mungkin sekarang. 40-an? Ya, 40 sampai 50 karena setengahnya kayak kami sudah sedang pelatihan. Iya, sudah ada pelatihannya. Iya. Laksmi kapan? Saya September. Bulan ini. September. Oh. Tanggal 4. Tanggal 4 September. Wah. Hari ini berangkat berarti. Di tanggal tayangnya. Habis ini kebenaran diantar Pak Prannya. Berapa lama itu pelatihannya? Kurang lebih sampai Desember. 3-4 bulan. Oh, panjang ya. Iya. Itu kalau Laksmi di bidang apa berarti concernnya? Jadi kami mapping kemarin saya di endoskopi. Itu milih sendiri atau gimana? Jadi kan memang
masing-masing pelatihan ada kriterianya mungkin ya. Oke. Ada yang pengalaman klinis harus lebih dari berapa tahun baru bisa ikut yang ini. Kemudian kebetulan jadi teman-teman yang lain itu memang sudah punya spesialisasinya masing-masing dari segi pengalaman. Cuma memang kurangnya kita di Bali itu ada yang bertahun-tahun sudah di bagian spesialisasi apa gitu, tapi sertifikasi nggak ada. Nggak ada. Oh, iya, Jadi iya. BIH memfasilitasi itu tidak hanya memang pengalaman, udah bisa memang udah pro memang di unit itu, tapi kan sertifikasi tidak ada, jadi legal untuk menunjukkan itu. Gitu. Jadi kami difasilitasi untuk pelatihan. Walaupun udah punya pengalaman tuh, dari mungkin dia buat apa namanya portofolionya bekerja di bidang ortopedi gitu misalnya. Ada yang cuma internal aja kan. Ya itu dah. Itu tetap difasilitasi untuk pelatihan. Iya, betul. Semuanya berarti gitu. Iya. Oh, wow. Iya ya, besar soalnya dananya kan. Ya malu sama luasnya ya. Iya benar karena kelas internasional ini ya. Iya, itu betul. Yang mau dicapai untuk pelayanannya biar optimal. Wow. Kalau Laksmi kemarin punya pengalaman di bidang onko? Tidak. Onko enggak. Sorry, yang endoskopi. Sorry ya, endoskopi. Biasa di endoskopi. Enggak. Saya nggak punya di endoskopi, saya mulai dari nol ini lagi. Oke, belajar lagi ya. Iya. Jadi luar Jadi kan biasa. jarang ya endoskopi ada rumah sakit jarang di Bali endoskopi. Iya. Ya, jadi nggak ada. Pelatihan pun jarang ya yang diadakan di Bali. Jadi itu yang bikin susahnya mungkin teman-teman yang sudah lama pengalaman di salah satu unit. Iya. Cuma sertifikasi tidak ada. Oh, berarti 3 bulan di sana itu berarti kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan pelatihan. Iya. Oke. Kita memilih memang rumah sakit mana yang unggulnya apa ya kita kirim. Oh gitu, ya. Kalau nanti berarti di rumah sakit mana? RSCM. 3 bulan di Jakarta. Iya. 3 bulan di Jakarta. Nah, tadi sehari-hari berarti ngapain? Karena kan belum ada pasien. Apalagi yang Laksmi lakukan kegiatan sehari-harinya. Selain ada visit site, selain ada meeting dengan dari tim Mayo, itu kan situasional tuh ya. Iya. Kalau yang memang sehari-hari itu ngapain? Sehari-hari itu masih berkutat dengan yang namanya baru regulasi. Regulasi berarti iya, apa yang panduan, pedoman seperti itu. SOP berarti? Iya, SOP. Oke. Terus yang terakhir tadi sebelum datang ke sini ngerjain apa? Oh, menyelesaikan ini laporan kemarin ada yang interview kredensial. Kemarin ada nggak dari Bina Usada? Ada loh, ada? Sudah mulai ada dari Bina Usada, entah itu apa ya sebutannya sekarang Pak, progsusnya? Oh, PLJ-nya? PLJ ada beberapa PLJ dan ada yang memang reguler juga. Reguler ada? Wih, syukurlah sudah ada yang mendengar ini. Ya, selain Laksmi sudah ada yang masuk ya informasinya. Ya, semoga sudah sampai di tahap kredensial ya? Sudah tahap kredensial. Iya. Oke, semoga bisa bertemu dengan kakaknya di sana ya. Nanti diajarin nanti. Nah, kalau kemarin informasi Laksmi kan kerjanya jam 8 sampai 18. Itu panjang kan? Iya, jadi ya sebenarnya office hour-nya jam 8 sampai jam 5. Office jam hour. 8 sampai jam 5. Karena manajemen ya. Iya, manajemen jamnya statusnya aja. Iya. Tapi aja. Iya kan memang sekarang dalam manajerial ya tugasnya. Iya, membantu ya. Iya kan karena belum ada pasien. Iya. Itu dari hari Senin sampai Jumat aja. Berarti Jumat Sabtu libur. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu libur di sana ya. Iya, betul. Kosong berarti. Kosong. Gimana, Pak? Oh, Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Oke, kalau berarti Senin sampai Jumat itu sudah ada susunan kegiatan yang akan dilakukan atau gimana? Enggak. Atau baru ketemu di sana baru didiskusikan lagi? Iya, memang kita ada
dibagi memang koordinator untuk regulasi yang tadi saya bilang regulasi SPO, tapi tidak menutup kemungkinan ya ada kegiatan-kegiatan tambahan ya. Yang tiba-tiba persiapan meeting, persiapan apa gitu, minta bantu buat apa gitu. Oh gitu. Kalau Laksmi sekarang diberikan tanggung jawab apa aja? Saya di rekrutmen itu, kemudian selama ini sih belum sih sampai Mayu visit terakhir tuh belum ada meeting lagi sih. Biasanya di meeting Mayu itu di luar jam kerja sih, malam karena beda waktu ya. Oh iya benar. Kita beda waktu 12 jam. Jadi di sana jam kerjanya mereka, jam istirahatnya kita. Oh, Anda yang mengikuti. Kita yang mengikuti. Iya, oke. Terus? Gitu, apa lagi ya? Itu aja sih. Itu aja. Kemarin saya lihat ada jadi narasumber tuh. Oh iya, nggak, itu juga diminta bantuan untuk mengisi materi orientasi umum. Kalau kami dulu batch 1 sih dapatnya dari Pertamina Bina PBM-nya yang memberikan dari IHC yang memberikan materi. Iya. Karena batch pertama jadi diberikan kesempatan untuk memberikan apa tuh? Kuliah pengantar. Orientasi umum. Orientasi umum untuk yang karyawan barunya. Iya. Senior berarti kan. Senior berarti kan di sana. Enggak. Orang penting berarti kan di sana. Penting banget, Pak. Takut banget. Kok takut banget. Kan karena diberikan kepercayaan untuk itu, berarti penting kan? Diberikan kepercayaan. Iya, berarti. Ya, kita lakukan saja. Gini, berarti Laksmi dipandang lah di sana gitu kan artinya. Terlihat mungkin ya Pak. Gitu dong. Karena terlihat. Nampak nih. Jadi diberikan kepercayaan untuk mengedukasi rekan-rekan yang baru bergabung kan. Iya. Itu kemarin berapa orang yang baru join? Yang baru kok lupa saya ya. 18 ya. 18. Ya, karena memang bertahap. Kalau 18 ini memang sudah mix ya. Ada yang apotekernya, ada yang farmasinya, ada yang bagian IT-nya gitu jadi. Oh, berarti ini setelah 9 bulan. Iya, baru akhirnya. Iya, baru akhirnya ada rekrut selain perawat. Iya. IT juga ada. Wih. Ya, sudah ada GP. Juga. GP? Dokter umum, RN. General practice. General practice. Ya, saya mikir JIPE, GP. General practitioner. Oke. Nah, lalu kalau dari ini kan rumah sakitnya luas banget. Berarti ada bagaimana pemilahan lokasinya itu di BIH-nya? Iya. Ada 6 gedung, rencana di BIH ada 6 gedung, kemudian 4 lantai. Jadi yang memang 1 gedung khusus rawat inap, kemudian nanti ada yang terpisah. Ini berubah-ubah sih karena memang kita mengejar di April 2024 ini biar soft opening. Jadi ada yang mana yang harus diprioritaskan selesai dulu. Ya, jadi mungkin nanti lokalisasi di sana dulu mana yang departemen yang akan dibuka. Yang pertama akan open di soft opening itu MCU, medical check-up-nya. Itu apa? Soft openingnya di 2024 April. Iya. Kalau grand-nya, grand opening? Nah, itu belum ada diskusi tentang itu ya. Oke. Berarti di soft opening itu setidaknya ada 1 gedung gitu kemarin bahasanya. 1 gedung yang sudah rampung dan siap digunakan untuk pelayanan. Dari 6 itu 4 sih sepertinya. 4? Iya. Iya, udah lebih dari setengahnya lah ya. Iya. Oke. Medical check up lalu yang keunggulan yang tadi apakah belum bisa dilakukan nanti pada saat soft opening? MCU outpatient buka. Mungkin rawat inap nanti yang belum. Oh, berarti sementara rawat jalan dulu. Iya. Oke. Rawat inap. Kalau dihitung berdasarkan luas bangunan dan juga jumlah bangunan nih, estimasi untuk daya tampungnya ada info? Estimasi terakhir sih saya punya tuh 250 kapasitas. 250 tempat tidur untuk 1 gedung atau keseluruhan? Untuk keseluruhan rawat inapnya. Keseluruhan rawat inap. Ya. Tapi sisanya yang lain kan
lebih ke poli ya, Iya, outpatient ya. rawat jalannya. Jadi untuk rawat inapnya total 250. 250 tempat tidur. Dengan berbagai kelas. VIP sama presiden suite saya. Berarti kartu saya yang hijau putih itu nggak bisa ya? Iya ya, saya juga punya Pak, nah nggak bisa dipakai. Masa pegawai BIH nggak punya? Oh ya, Bapak maksudnya putih hijau yang itu. Iya kan itu aja putih hijau. Iya berarti Gitu. saya kesana Iya. jalan-jalan aja berarti ya lihat-lihat biar ditauin punya alumni di BIH. Boleh, silakan masuk, jangan jalan-jalan di luarnya Pak ya. Jadi begitu luasnya pasti akan perlu waktu yang panjang sih ya. Iya. Berarti kalau dilihat dari apa namanya hotelnya sana, Grand Ina. Grand Ina itu jaraknya berapa meter? Berapa kilo? Berapa kilo ya? Kalau saya itu hitungan seperti itu nggak paham. Nggak paham. Intinya lumayan itu jalan. Lumayan ya? Jadinya Grand Ina-nya tuh di belakang BIH jadinya tepatnya. Di belakang. Di belakang Jadi karena BIH. Grand Ina milihnya kan view-nya langsung ke Pantai. pantai. Heeh. Kalau BIH masih Botanical Garden yang akan dibuat di sana. Oh, Botanical Garden-nya berarti pasiennya juga bisa jalan-jalan ke sana ya, diantar perawatnya. Iya. Udah kayak di Korea gitu. Iya. Berarti perlu banyak perawat dong kayak gitu. Betul. Masih perlu banyak Banyak dong perawat. sampai nanti di soft opening ini ada berapa perawat bidan yang sekiranya Sampai di soft direkrut? opening perawat bidan kita kemarin ngitung kayaknya 150-an 150-an. sementara Sekarang baru 50. ya. Iya. Masih proses nih. Dan Lagi sedang 100. proses ya. Iya. Aduh, jangan sampai dong. Enggak. Jangan sampai kelewatan. Iya, jadi harus bisa cepet-cepet nih Iya. apply lamarannya di sana ya. Iya. Ada strategi khusus nggak sih Apa? supaya bisa lolos? Oh, nggak ada strategi khusus juga sih. Ya Lalu? yang penting berkualifikasi sesuai dengan standarnya Berkualifikasi BIH ya. ya standarnya gimana nih? Boleh dong spill dikit standar yang diharapkan itu seperti apa sih? Apa ya standarnya? Berbahasa Yang asing? pertama yang pertama kan pasti nggak hanya branding aja nih Bali International Iya. Hospital ya. Jadi itu yang paling dasar. Bahasa asing. Iya. Berarti Laksmi kan berarti sudah mahir banget dong berarti. No, ya nggak expert juga ya Pak ya, bisa. Bisa dan terbukti sudah bergabung kan? Iya. Berarti bahasa yang pertama. Kemudian Bahasa ya betul. Ya pasti motivasi kerja sih. Ya. Kalau yang Motivasi lihat kerja? dari kita iya punya motivasi. Kalau yang kemarin Laksmi perlihatkan bagaimana cara menunjukkan bahwa memiliki motivasi kerja yang besar waktu wawancara. Waktu wawancara. Gimana sih caranya Laksmi? Yang pasti apa ya? Waktu pertama kalau di general wawancara itu kan kita ditanya, jadi spill pertanyaan. Jawabannya aja, pertanyaannya nggak jawabannya usah. aja. Oh, baik. Jawabannya aja, saya. Jawabannya yang penting kita siap ya. Yang namanya online waktu itu kita memang walaupun online. Iya, deg-degan tetap kan? Deg-degan tetap ya. Walaupun online kita yang namanya dari penampilan kita sudah siap. Oke. Jangan sampai zoom pakai kemeja atasnya bawahnya kolor gitu kan ya. Nggak kelihatan. Iya kan tiba-tiba bisa saja. Waktu itu pas banget. Oh iya. Saya iya. Ada instruksi. Iya. Iya, betul. Itu boleh di-share? Boleh. Boleh. Cerita dong. Boleh. Gimana tuh? Nggak apa-apa ya, kan ini kesiapan semua iya. ya. Siapkan secara fisik. Fisik habis itu ya. Sepatu juga pakai? Enggak sih. Oh enggak. Iya, syukur. Enggak sih. Oke, terus? Kesiapan kita apa ya? Ya waktu itu sampai belajar yang namanya, ini ada di bawah BUMN, ini ada di bawah IHC, apa ini IHC, BUMN, apa yang perlu kita tahu gitu sih. Pelajarin sama itu. Mayo Clinic. Itu yang Laksmi pelajari. Iya, setidaknya kita tahu apa ini. Iya, benar sih. Kita mau kerja di mana kita nggak tahu kan, itu. Kenapa mau kerja di sini ya? Saya tahunya apa kan itu. Saya tertariknya dari sisi apanya. Gitu. Iya, dan benar. dan kita punya apa nih untuk BIH. Mensupport itu. Iya, untuk bisa diterima. Punya apa nih? Gitu. Kalau Laksmi kurangnya apa? Punya orang dalam. Enggak ya. Aduh.
ya punya experience lah di international itu yang Laksmi hospital. kamu ceritakan kemarin ya. Oke. Iya. Sekiranya mungkin ada sisi lain yang bisa dijadikan strategi oleh Sobat Binus apa? Seperti apa tuh Pak? Seperti misalkan dari apa namanya? BIH punya program unggulannya nih. Misalkan tadi ada salah satunya dari apa namanya? Ada fasilitas botanical garden. Nah, jadi apakah dari fasilitas yang disediakan ini bisa kita gunakan sebagai sebagai penyampaian pada saat interview? Bisa aja. Itu kan terkait pengetahuan kita tentang BIH juga kan. Oke, memperlihatkan bahwa kita tahu bahwa kita peduli dengan tempat tujuan kita kerja gitu ya. Wow, bisa. Boleh tuh ya berarti Sobat Binus ya. Berarti harus dipelajari setidaknya tahulah kenapa kita mau ke sana itu ya. Jadi itu. Oh. Berarti ya harus dibuatkan strategi. Lagi selain itu? Ya tadi contohnya yang bahasa itu ya nyebutnya kan kenapa nih tertarik gitu. Bali International Hospital nih gitu karena internasionalnya Bu gitu. Oke, let's introduce yourself in English. Saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Mau berikan pelayanan seperti apa kan gitu ya. Jadi ya kan kalau kita sasarannya nanti orang asing berkomunikasi tidak bisa, ya persiapkan diri dari sekarang dulu untuk kita benar-benar jadi layak. Setidaknya bahasa yang menjadi bekal utama nanti pada saat interview ya, karena nanti beberapa kompetensi bisa dipelajari. Nah, iya. Ya walaupun apa namanya? Karena belum tidak terlalu bisa berbahasa Inggris, setidaknya ada niat untuk belajar. Dan ketika ditanya tentang nursing masih bisa, ya kan kami juga nanti ada tujuan utamanya kan memang orang Indonesia juga sasarannya untuk mengembalikan orang Indonesia yang berobat ke luar negeri itu ya. Oke, berarti setidaknya mampu berkomunikasi berbahasa selain bahasa Indonesia. Iya. Laksmi punya berapa bahasa direkturnya? Bahasa Bali. Bahasa Bali halus kan? Enggak sih. Enggak. Bahasa Bali bisa. Iya, bahasa Jepang cuma hai-hai saja. Bahasa Jepang bisa? Cuma hai-hai saja. Masa hai-hai aja? Enggak bisa saya. Bisa? Enggak. Oh, enggak. Lagi? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Rusia kemarin enggak sempat? Oh, enggak. Kan di mana? Di BMC? Oh, enggak. Terlalu banyak pasien dengan Rusia. Banyak sih, tapi kita Oke. Tidak menggunakan bahasa Rusianya, bahasa Inggrisnya saja waktu itu. Wow. Tapi itu boleh tuh kalau teman-teman belajar bahasa kayaknya Rusia tuh cocok. Kenapa? Karena banyak orang Rusia tidak bisa bahasa Inggris. Iya, dominan gitu sekarang ya. Oke. Kalau sebenarnya nanti di Bali International Hospital begitu banyak yang bisa dicari celahnya agar masuk menjadi bagian keluarga di sana. Lalu sekarang tergantung Sobat Binus bagaimana memotivasi diri ya. Betul. Untuk bisa mempersiapkan diri dan akhirnya bisa menjadi salah satu keluarga Bali International Hospital. Ya, ditunggu. Gimana perasaannya setelah kemarin diterima oleh BIH? Saya gimana ya? Ya bangga juga ya sama diri sendiri. Apalagi ada dari awal pembangunan gitu loh, dari berum masih ini ikut membangun. Serius? Enggak lah Pak. Kalau dilihat kadang-kadang saya pakai helm proyek, kadang-kadang saya pakai endak, kadang-kadang. Ya pakai helm proyek kan karena visit site ya, bukan membangun ya. Ini kerjanya apa sih? Kadang-kadang pakai headphone lagi. Iya. Oh iya. Membangun dari awal memang suatu memiliki kebanggaan tersendiri ya. Terus? Bisa juga dipercaya untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatannya di sana. Ya intinya kita tunjukkan apa yang kita mampu dan lakukan yang terbaik aja sih. Jadi sekiranya Laksmi unggul lah ya dibandingkan dengan unggulan terpercaya. Iya kan, unggul lah ya dibandingkan di batch pertama sekiranya dari yang lain
memiliki kemampuan lebih dibandingkan di rekan-rekan yang di batch pertama. Sehingga diberikan kepercayaan untuk handle visit site, handle untuk pertemuan dengan Mayu secara online, dan juga sampai diikutkan dalam rekrutmen. Berarti kan ini loh lulusan Binausada seperti ini. Widih. Saya mau arahnya ke sana. Ini gitu ya. Iya. Kalau ini kan kemarin salah satu angkatan yang terbanyak ya. Iya. 5 kelas kemarin kan ya? 4, Pak. Siapa yang 5, Pak? Kan angkatannya Wahyu. Itu 2019, saya 2018. Bukan angkatannya Wahyu. Saya masih apa ya? Sebentar. Wahyu Oh, Nova Novi. 2019. Pak, Nova Novi sama Wahyu. Pak, siapa saya, Pak? Ayo, geng saya siapa, Pak? Ayo Camai dah ya. Iya, kelas dia Ayu Camai. Oh iya, Rani. Dewa Iya, berarti. Iya. Dewa. Iya. Dewa kan 5 kelas. Enggak, 4 kelas dong, Pak ya. Sorry. Saya ingat 4 kelas sih, Pak. 4 kelas ya, Apa saya 4 nggak kelas. ingat kelas E-nya. Kelas D Empat ke kelas. kelas Dewa yang terakhir ya. Iya. Laksmi kelas B. Iya. Oke. Betul. Sama itu yang tadi yang 4 orang. Siapa? Deli. Iya, sama Deli Iya, saya sekelas. Iya, sama Deli. Oke. Masih ingat lah saya. Masih ingat apa ya, dari sekian banyak ribuan. Berarti berkesan. Berkesan. Terima kasih banyak. Kan kemarin bimbingan skripsi sama saya. Iya. Satu lagi sama siapa? Bu Shirley. Oh iya. Oh, serius? Iya. Saya lupa ya. Masa sama Dan Shirley? diuji sama Bu Meta. Oh. Ya. Nanti sempetin lah keliling bentar ya. Karena situasi kampusnya kan berbeda dari tahun itu ya. Gak ada ini dulu ya? Belum ada ini dulu. Belum ada lalu ini dulu. kelas internasionalnya udah Iya, ada. saya nggak tahu itu. Kemarin ada dari apa namanya? Dari Belanda datang kuliah untuk anti aging. Mahasiswa keperawatan dari Belanda dari Standen University. Itu datang ke sini. Standen University. Iya, Yang yang di Belanda. Oh. Yang di Belanda. Lalu teman-teman juga banyak yang ke Belanda tuh. Iya nih, yang diundang yang ke Belanda, yang ke Jerman, yang ke Jepang, tiba-tiba yang di Bali. Bali internasional kan? Luar biasa. Karena kan di saat ini itu yang menjadi concern di pemerintahan dan juga di Bali juga yang fenomenal ya kemarin pada saat pemasangan batunya aja kemarin jadi berita besar. Apalagi sudah berbentuk gedung dan akan running di April nanti. Iya. Tentu menjadi sebuah kebanggaan dong buat Laksmi dan Sobat Binus juga harus tahu tentang itu dan tahu tips triknya bagaimana untuk bisa bergabung di sana. Ada perlu belajar apa sih kalau ada chatnya apa chat? Nggak ada sih. Nggak ada? Ya, kita dari BIH-nya yang mengadakan rekrutmen. Karena ini kan BUMN ya, bener ya BUMN. Berarti tidak menjadi satu kesatuan di dalam Kementerian Dalam Negeri. Tetap nanti kita statusnya pegawai kontrak. Oke. Pegawai kontrak dulu. Kalau nanti memang akan setelah sekian tahun kontrak, kita ada untuk menuju ke pegawai tetapnya, pegawai tidak kontraknya di sana nanti baru ada tes. Ada tahap berikutnya ya. Iya. Itu berarti sudah diinformasikan, sudah pada saat orientasi ya. Sudah. Jenjang karirnya jelas ya, sudah diinfo berarti. Sudah. Harapannya nanti ke depannya mau jadi apanya nih di BIH? Menjadi apa? Ya ini di mapping saya dapatnya kan di unit yang baru. Kita mulai dari awal lagi dari nol dan bersyukur dibekali ilmunya diberikan untuk pelatihan. Ya semoga. Berarti pimpinannya dong berarti. Gitu ya jadi. Iya dong. Semoga ya, saya belum tahu juga jadi apanya. Belum tahu jadi iya apanya. kan diberikan kepercayaan di unit yang baru. Unit yang baru. Kemudian diberikan kepercayaan untuk ada pelatihan. Berarti orang yang pertama mendapatkan pelatihan berarti kan orang yang akan memimpin di sana. Semoga. Ini kita misi aja. Semoga. Ya. Semoga. Kayaknya sih gitu ya kalau dari prediksi saya ya. Jadi iya, mungkin kepala unit apa ya? Kalau di rumah sakit kepala instalasi rawat inap. Itu mungkin ya. Atau
kepala bagian keperawatan. Lebih tinggi lagi. Wih, tinggi lagi itu. Iya. Enggak. Iya, sejajar lah kayaknya itu enggak. Sudah ada. Sudah ada. Oh, ibu itu ya. Iya. Ibu siapa ibu saya? Ibu Laksmi ternyata. Aduh, enggak jauh sekali. Oh iya. Enggak Ada bukan, kandidatnya Pak. Maksudnya gitu. Sudah ada VD nursing, sudah ada gitu. VD nursing. Itu di batch 1 juga. Itu memang orang ini IHC. Oh, bukan dari bagian dari batch yang Bukan. rekrutmen itu ya. Oh, oke. Karena memang sudah ada orang yang ditunjuk dari pusat. Betul. Itu yang memang memegang jabatan-jabatan strategis. Iya. Nanti sisanya baru orang-orang yang direkrut baru. Salah satunya adalah Laksmi gitu ya. Gitu ya jadinya Pak. Disimpulkan sama Pak Pratnya. Semoga saya tinggal mengaminkan Nanti kan saja. Nanti ada 6 gedung, 1 gedungnya dipimpin oleh Laksmi Santani. Takut banget. Silo, Agung, si Agung. Enggak, banyak banget gelas saya Pak. Makasih. Jadi tuga nanti saya. Ingat namanya Agung Laksmi. Oh iya, Miss Gung. Nurse, Silo, Laksmi. Saya udah personal chat kemarin Pak Pratnya nama lengkap saya. Iya. Laksmi Santani. Isi lagi belakangnya nggak? Iya, lagi satu. Dewi. Iya. Semudah. Luar biasa. Sarjana keperawatan. Nanti rencana mau kuliah lagi? Wow. Pertanyaannya sulit ini Pak. Ada planning? Belum sih. Belum sih ya. Nanti melihat situasi juga di BIH ya. Iya. Apakah memang diperlukan skema yang berikutnya Iya. untuk menjadi pimpinan yang lebih tinggi? Widih. Untuk memegang 2 gedung dari 1 Wah, gedung. udah ada rencana dong memimpin 2 gedung. Kan dari 1. Dari 1 gedung jadi 2. Mau dikembangin 2. Jadi 6. Jadi 6. Semua KEK-nya dipegang. Wih, direktur CEO loh. CEO, bukan CEO. Nah, sekarang ada nggak pesan-pesan khusus buat Sobat Binus supaya memang menjadi sosok yang dibutuhkan oleh tempat melamar kerja? Oke. Kalau khususnya BIH ini, this is big opportunity, right? Ya kan, ini adalah kesempatan yang besar di mana pemerintah memilih Sanur, memilih Bali ini yang ada di kawasan kita, yang dekat dengan kita, terjangkau dengan kita. So jangan lewatkan kesempatan ini, tapi jangan lupa persiapkan diri juga gitu, menjadi tidak kosong nih, menjadi layak gitu untuk bergabung di BIH. Kalau untuk secara general, perawat itu memang sangat dibutuhkan dan sangat berperan sekali di dalam kesehatan rumah sakit. Seperti itu. Banyak lapangan pekerjaan selain di rumah sakit. Kita bisa berbisnis juga Pak ya. Iya tentu. Home care, kita praktek mandiri juga sudah bisa perawat. Seperti itu sih. Apalagi Bina Usada juga banyak kerjasamanya Pak ya. Iya, Jepang, teman-teman udah banyak di Jepang. Betul. Ada yang kemana lagi Pak? Ke Belanda. Semoga ke semakin Jerman, banyak lagi. kemarin kayaknya ada juga ya Pak ya. Ke Jerman. Iya, ke Iya. Jerman ya, baru berangkat. Iya. Dan semoga BIH juga nanti salah satunya ya, bisa kita kerjasama. Iya, semoga Iya, ya ke depan. nanti melalui Laksmi mohon bisa Ya, baik. dikomunikasi. Siapa tahu Laksmi yang memegang kebijakan itu kita bisa lebih cepat lagi. Setuju kan Sobat Binus semua ya? Siap. Pokoknya nanti bisa kerjasama dengan BIH, setidaknya kita bisa mendapatkan apa bahasa Indonesia ya, yus-yusan ya? Apa? Mendapat Yus apa sih bahasa Indonesia? apa? Aura? Enggak. Aura apa? Cipratan apa sih bahasanya bahasa Indonesia? Iya. Kok Ngerti saya kan maksudnya? Ngerti saya maksudnya. Oke, yus-yusan Dapat- semua yus. Dapat Imbas, imbas apa ya? ya, Imbas ya? dapat imbas dari Iya. budaya internasional yang diterapkan di BIH. Jadi kalau budaya itu bisa kita terapkan juga di sini, Iya. harapannya juga akan memajukan alumni-alumni Betul. Binausada. Iya. Yang kemarin aja sudah seperti ini, apalagi nanti dapat imbas dari BIH kan? Luar biasa. Ya, berarti nanti berikutnya harus main-main ke sini nanti Iya, siap. share-share langsung ke Sobat Binus ya, Oh, terkait iya, siap. informasi yang ada di BIH. Siap.
Siap Pak, siap. Siap ya, oke. Nah, semoga informasi yang diberikan oleh Laksmi hari ini bisa diterima dengan baik oleh Sobat Binus. Jadi bisa dipikirkan dari sekarang kemana arah tujuannya, mau bekerja di rumah sakit, atau mau buka praktek mandiri, atau mau buka spa, baby spa, mommy spa, daddy spa gitu ya. Kenapa ketawa nih daddy spa-nya? Ada ya Pak, maksudnya saya kurang update kayaknya. Bisa kan? Oh, ada, bisa. Bisa kan? Jadi satu paket keluarga gitu. Oh iya. Nggak cuma ngantar bayinya, Ya, bapak ibunya juga di spa gitu. Betul. Paket Setuju aja keluarga. Paket keluarga ini inovasi baru. Jadi tidak hanya di satu bidang ya, tidak hanya bekerja sebagai perawat, tetapi jadi entrepreneur juga bisa. Tidak hanya di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, lalu di kementerian yang lain, Kementerian Kesehatan, tidak hanya di Kementerian Kesehatan, ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian apalagi Hukum dan HAM juga boleh, dan di Angkatan Udara, Angkatan Darat juga ada peluang itu. Betul. Jadi begitu luasnya peluang tenaga kesehatan untuk bisa bekerja. Jadi jangan sampai hanya menuntaskan di sarjana keperawatan ataupun sarjana kebidanan, lanjutkanlah sampai ke jenjang profesi. Sehingga peluang itu juga akan semakin luas untuk Sobat Binus bisa meraih cita-cita. Oke, sekian ya. Udah, itu udah dimatiin. Oh, belum. Udah. Ya, kita bubar. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu Pak. Thank you.